warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-basyirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wal masir. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Babu shaumi yaumil fitri, bab tentang puasa iare telasan Idul Fitri. Maksudnya berapa hukum epon. An Abi Ubaid qala syahidtu al-idah ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya pun Abu Ubaid dan pula mengikuti pada salat Id bersama Umar bin Khattab. Faqala radhiyallahu anhu, hadani yaumani, hari ini, dua hari ini adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Rasulullah melarang puasa pada kedua hari tersebut. Yaumu fitrikum, jadi yaumul fitri min siyamikum, hari di mana kamu berbuka, tidak berpuasa, min siyamikum, setelah kamu berpuasa, yang itu Idul Fitri. Wal yaumul akhar, dan hari yang lain adalah Idul Adha. Beliau berkata, taquluna fihi min nusukikum, kalian pada hari itu Idul Adha makan dari binatang sembelihan kalian. Kayak itu jawabannya Umar bin Khattab. Kan itu berarti hadis mauquf istilahnya. Tapi hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim, ban Kak Binto dinisbatkan ke Nabi. Rasulullah SAW melarang. Terus lanjutnya pun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitr. Insyaallah sebentar bisa dimafhum sareng panjenengan. Rasulullah melarang puasa dua hari, yaumil adha wa yaumil fitr. Rawahu Muslim. Nomor 3 hadis pun an Aisyah radhiyallahu anha qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Kami satu makna beberapa hadis tentang larangan puasa Idul Fitri atau Idul Adha. Ban hukum epon menabi puasa haram. Kecuali nanti ada pengecualian khusus untuk jamaah haji. Di waktu Idul Adha. Kita lanjutkan di bab berikutnya pun. Babus shaumi yauman nahri, bab tentang berpuasa pada Idul Adha. An Ziyad ibn Jubair qala jaa rajulun ila ibn Umar radhiyallahu anhuma faqala rajulun nazara an yasuma yauman. Jadi bareng laki Rabu ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pas mator bada orang nazar an yasuma yauman, puasa setong hari nazar. Terus motor nih gila qala adunnuhu qala al-isnain, orang gila nazar puasa hari Senin, nazar epon. Fawafaqa yauma idin, ternyata hari Senin kadin to nazar ake kadin to tepat ke hari raya Idul Fitri, Id. Iki. Napa terus? Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amarallahu biwafa'in nazri. Allah memerintahkan supaya nazar itu dilaksanakan, dipenuhi, wajib hukumnya pon. Tapi dapat guna radhiyallahu anhu Ibnu Umar, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi hadzal yaum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari kebetulan hari Senin kali itu hari raya, berarti harus nadarnya dipindah ke hari lain. Oke, tak kenapa, entah
Iki rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya pun An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa kana ghaza an Nabi sallallahu alaihi wasallam ithnatai asyrata ghazwatan. Abu Sa'id Al-Khudri kadin toh min siwarit tabi pertengahan sahabat. Jadi senior junior di pertengahan dia. Tak ajak sekolah, tak ajak ngoden. Abu Sa'id Al-Khudri. Kadin toh ini berperang bersama Nabi, mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 12 kali. Qala ada Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu arba'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabatni. Seko mireng ngidin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Dan 4 perkara yang menjadikan aku kagum, takjub, fa'ajabatni. Pertama, qala la tusafirul mar'atu masirata yaumain illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin. Nik bini tak boleh asafar perjalanan dalam perjalanan selama 2 hari 2 malam. Maksudnya yang ditempuh 2 hari 2 malam. Kak Dinto ngakui pun apa Kak Dinto? Nabi ngakui onta kan jelas gitu. Nabi 2 hari 2 malam onta untuk pesawat kan ngakui sekejap. Jelas. Kita lihat ke hadisnya dulu. Yaumaini. Setong riwayat yauman wa lailatan. Sehari semalam. Illa wa maha zawjuha. Setong riwayat salah layalin kalau malam. Illa wa maha zawjuha udu mahramin. Kecuali bersama wanita tersebut lakinah zawjuha udu mahramin atau orang laki lain sih mahram epon. Nah, kadin terus kan berkembang lagi. Ya duru mal illa wujudan wa adaman. Kikarin. Samangken katipan apa? Menabi perjalanan mungkin. Sementara menabi naik ontah dari Surabaya ke Jakarta kan jelas berhari-hari atau naik kuda gitu. Sementara menabi pesawat namun 1,5 jam kondak ke Jakarta. Dengan jarak tempuh 1000 kilo atau tak sampai 1000 kilo. Nampak kok kayaknya kan tak ada Pak Sari semalam. Berarti kayaknya karena tak ada Pak Sari semalam. Semakin naik pesawat mungkin ke Amerika bisa sampai sekian hari. Ketidian tanpa mahram. Kok kayaknya akan tahu udah khilaf antara ulama para abu semujah. Kenapa masalah keamanan semakin ampun berbeda dengan yang dulu. Keamanan di jalan berbeda. Terus semakin pemerintah Saudi dengan tegas memfatwakan para ulama bahwasanya jamaah haji wanita sekarang semakin tak menabi mahram epon, maksud epon tidak ada keterangan harus mahram. Kan banyak manipulasi lah karena saum guna. Benih mahram ke siapa? Mahram ke saya tidak benih mahram. Itu les si fulana mahram ke si fulan. Si fulan adik bini mahram benar yang bini mahram ke si fulan cinika adik bini. Mahram dah tak bisa. Semakin tak beri mahram umrah saja tak beri mahram. Nah, ulama dibahas boleh. Semakin Nabi bersama firqah niki kelompok wanita semu'tamanat maksudnya bisa dipercaya sampai sekolah wanita ampun sah walaupun perjalanan beberapa hari ini. Dan alhamdulillah mungkin pun banyak pun masalah keamanan. Sana jadi harus kita berhati-hati. Tak usah dalam perjalanan pun tak ngesteteh ngislong visa tak ada Pak Sari semalam rosak di bini. Tak usah Sari semalam dalam perjalanan untuk merosakkan bini. Oke, terus kita lanjutkan kata yang pertama. Yang nomor 2 wala saumah fi yaumaini. Dan tak ada puasa, tak oleh puasa di 2 hari al-fitri wal adha. Yang itu nomor 2. Wala sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wala ba'da al-'asri hatta taghruba. Bentak oleh as-salat. Maksudnya salat sunat. Lestari apa? Ba'da subhi lestari subuh.
hatta tatul asyams, sampai terbit matahari. Dan setelah qadrul mungkin sampai satu tombak. Wala ba'dal asri hatta taghrib. Banta oleh tidak salat sunat bareng salat asar kecuali kenapa? Pada darurat juga. Hatta taghrib sampai terbenam. Para bu semulia, ulama dalam hal itu ada dua ki. Bentar berkali-kali membahas hadis Kak Dinto juga Bulughul Maram, kata Bulughul Maram bahwasanya sholat ba'da subuh sampai terbit matahari, sampai sekitar satu tombak tingginya Kak Dinto matahari. Kak Dinto di saat matahari mau terbit, Kak Dinto kebiasaan orang-orang senyum beareh. Nah, setelah hadis saya juga, nah tatlu baina qarnai syaitan, matahari terbit bersama di antara dua tanduk setan, di mana orang-orang penyembah matahari saat itu menyembah. Sakan itu juga ada waktu compeda areh. Namun ulama ada bu, ada bisa beberapa sholat, kan itu kan sholat sunat kan, ada sholat sunat tapi masuk istisna. Oh, tapi berdiri sunat kodoan bisa juga karena kodok. Contoh orang abebes gimana ampun para tak apa nak betul. Marin asar orang lupa sholat duhur, enggak marin asar. Tak apa ya kodok marin asar. Sholat ekon itu kodoan kodoan benih adaan kodok. Terus dalam mazhab Asy-Syafi'i Allah melaksanakan sholat ba'dal asri. Iki atau ba'da subhi karena tahiyatul masjid. Mau sholat ke masjid, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Lamun salah satu masuk ke masjid, tuli tujuh sampai sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nabi badal asar Rabu dak masjid ke seorang berorang di masjid sholat tak kenapa. Kentok tak masuk sholatun datu sababin karena pada sebab ekon engke. Kentok. Terus kita lanjutkan hadis yang nomor 3. Engke. Wala tushaddur rihal. Syadda yashuddur itu mengikat asalipun. Ar-rihal itu jamak daripada ar-rahlu. Ar-rahlu kan itu pada depan as-sarjuk. Bani asirat, as-sarjuk pelana sebenarnya kayak yang ejeran. Kenapa pelana tak maturun? Hah? Sadel. Sadel ontak kan itu rahlun, jamak rihal. Tidak diikat. Nah, sadel ontak kan itu diikat maksudnya pun bersiap untuk bepergian. Nah, jadi tak usah jauh entar kabar tadiman kecuali kalau mau bepergian illa salasati masajid, kecuali katelok masjid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hada. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dak Masjidil Haram, nomor 2 dak Masjidil Aqsa, nomor 3 dak Masjidi hada, yakni Masjid Nabawi. Kan hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Para muslim mulia niki. Ketika makna la tusadduri hal itu menabi terjemahan banyak macam-macam terjemahan di bahasa Indonesia. Janganlah seseorang itu bersusah payah untuk melakukan suatu perjalanan untuk menuju kemana-mana. Mau kumpul PC, entar ke sunan nikah, arisan, entar ke sunan nikah, kau baju konton. Tapi kenapa? Manabila kalau mau bepergian, usahakan ketiga tempat tadi. Mau kumpul PC, entar ke Singapura, ke Hawaii, ke Tiongkok, mau jalan lainnya pun ini. Pertama kita telok Kak Dinto ini, telok pertama ini. Terus apa Kak Dinto? Karena jelas dari telok Masjid Kak Dinto punya keistimewaan tersendiri. Di antaranya Kak Dinto, sebelum ada Pak Malean, orang yang semua kumpul BC, senabung, moga-moga dia bisa umroh dan bisa daftar haji. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentang Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram jelas salat Al-Masjidil Haram
Pak Dinto fadilaipun satu kali sholat sami sareng 100.000 sholat. Coba bayangkan, ulama ada bu benih namung sholat sefardu tapi termasuk sholat sesunat. Ya, dalam satu hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, salatun fi masjidi, satu salat di masjidku yang Masjid Madinah, afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidal haram, lebih utama daripada 1000 salat itu Masjid Nabawi Madinah dibanding masjid yang lain kecuali al Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, satu kali salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih utama daripada 100.000 kali salat. Ben ulama acukan kata sepakat ini seanya ma'al haram kak dinto para rabu kak dinto wilayah di dalam yang dalam tanah halal benih bangunan masjid manabi umrah atau haji saya bangun kata punten benih kak disah al haram kan meliputi semua tanah haram, berarti selain tanah halal. Manabi kan umrah kan keluar jimin umrah mana ada di tanah haram, umrah keluar ada ke tanah halal. Kata im kaji rona atau if kan ke Hudaybiyah baru masuk ke tanah haram. Dan satu aja nak kau dinto benih kun bangunan saya mungkin kau dinto yang ditempati sekian juta umat untuk bangunan itu. Jadi kau dinto masuk tanah haram di telepon semua al haram si oleh 100.000. Jadi orang Mekah, cara saya tak berdiri bangunan masjid, mandi dalam tanah haram, catat satu kali sholat 100.000 kali sholat. Terus saya masalah Madinah jelas telepon 1.000 kali sholat. Pas tentang Al Masjidil Aqsa, pada riwayat cukan Al Masjidil Aqsa Kak Dinto fadilah epon 500 kali sholat untuk Al Masjidil Aqsa. Sana sudah ada khilaf antara ulama tentang hadis Kak Dinto. Ini berdasarkan dhaif, tapi banyak riwayat epon lemah hadis epon. Nah, tapi jelas 500 Kak Dinto. Ada berapa riwayat sana saja dan dhaif. Menabi tentang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Kak Dinto sahih disebutkan riwayat Bukhari Muslim. Para muslimin berkenaan dengan lipat ganda pahala Kak Dinto, tak bisa ekor-okor Kak Dinto berkenaan dengan pahala, tak bisa yokor engkau andi otang tahu tak bojong kok tak bojong di Indonesia berapa kali sekian kali lah ibu jaring kagok atau Madinah lah oh tak bisa Kak Dinto tak andi otang engkau bode Mekah sangat ngareh lebih malah bode Madinah sekian hari ibitong tapi 100.000 kali sekian 1.000 kali sekian di Madinah lapas mulai ke Indonesia tahu saya sholat pun Indonesia Kak Dinto ini kak orang munafiknya ini pas tahu sholat kalau lah sholat di Mekah Madinah kan tahu masalah tadhiful hasanat berkenaan dengan pahala. Baik, kita lanjutkan para bos yang mulia bab berikut epon saya bagian akhir insyaallah tentang babu siyami ayyamit tasyrik. Ampun isinggung bari sangat boleh sebagian. Kita lanjutkan hadis-hadis epon. An Aisyah radhiyallahu anha an Hisham qala kanat Aisyah radhiyallahu anha tasumu ayyama Mina, itu berkenaan dengan yaum Mina tanggal 9 Dzulhijjah. Wa kana abuhu yasumuha, dan adalah bapak beliau yang Abu Bakar As-Siddiq juga berpuasa ayyamu Mina, hari-hari ketika ada di Mina tanggal 11 okay, 12 13 puasa. Terus kita lanjutkan ayyamut tasyrik, tapi apa maaf puasa diki pada alasan epon. An Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala
lam yurakhis fi ayyamit tasyrik an yusanna illa liman lam yajid al-hadiyah. Rawahul Bukhari. Tak oleh puasa di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kecuali mungku jamaah haji setak mangki binatang sembelihan karena dia harus bayar dam. Hajinya tamattu cuma. Atau apa? Ngikuti kiron digabung haji dan umrah. Tamattu atau umrah kada udah haji. Mandi ifrat tak mandi dam ifrat haji tok haji ketok malal. Kenapa? Orang yang tak mampu untuk menyembelih dam kenging puasa nang tanah haram sanajan hari itu hari-hari tasyrik. Engki salasatin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi ning Mekah kan kita telaware pasai pon nang negeri epon etong hari puasa epon. Terus kita lanjutkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala as-siyamu liman tamatta'a bil umrati ila al-hajj ila yaumi Arafah. Puasa bagi orang yang bertamattu. Tamattu kan itu tamattu haji mah. Tamatta' bil haji bil umrah ila al-hajj. Umrah kada bil haji ila yaumi Arafah. Sampai hari Arafah kita tuan. Okey. Masalah saum Arafah pun kita bahas. Bari. Fa in lam yajid hadiyan, lamun orang tak dinto tak mangki al-hajj dam walam yasum dan tidak berpuasa, maksudnya tidak melaksanakan puasa hari itu, shoma ayyama mina, boleh berpuasa di hari-hari Mina kadento tanggal 11, 12, 13. Jadi kaito pengecualian untuk untuk orang yang saya haji tamattu atau bakiran karena tak mengkidam. Okey. Terus ada Abu Nabi juga alaihi salatu wassalam, ayyamut tasyrik ayyam aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Ento. Terus beberapa hadis juga sama nasakat dinto. Abu Nabi juga satu tempo ketika beliau berkhutbah pada ayat tasyrik, di antara isi khutbahnya la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun, tak bakal masuk surga kecuali orang yang muslim, nafsun muslimah. Wa inna hadhil ayyam, dan hari-hari ini adalah ayyam aklin wa syurbin, hari-hari makan dan hari-hari minum. Terus Abu Nabi juga riwayat selain Yaumu Arafah. Yaum Arafah kan tanggal sangan. Wa yaumun nahr, jelas tanggal 10 tak kenging puasa. Wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 iduna ahlul Islam, itu adalah hari raya kita ahlul Islam. Wa hiya ayyam aklin wa syurbin, itu adalah hari-hari makan untuk minum. Qala al-Imam At-Tirmidzi, yang kesimpulan dari Imam Tirmidzi dan semua ulama mengamalkan hadis ini, tidak boleh berpuasa pada ayyam tasyrik kecuali apa yang pernah terjadi beberapa sahabat Nabi juga, mereka itu melaksanakan puasa di hari-hari tasyrik bagi yang hajinya tamattu, dikiaskan juga qiran. Illam yajid hadiyan, idza lam yajid hadiyan lam tak mangki dam. Kadito. Terus terakhir paling akhir mungkin tapi ayat surah kebunya aja sepon ampun kita bahas sebelum kali itu kita bahas iki masalah pada satu hadis yang gula pada apa atau kita pada pas tentang gula tentang shaum Asyura tanggal 10 Muharram. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika beliau alaihi wasallam berpuasa shaum Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan untuk orang-orang supaya berpuasa kepada qalu ya Rasulullah, sahabat mata Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhu al-yahudu wan nasara,
tanggal 10 Muharram kak dinto Rasulullah ya pun sahabat, setua hari yang dimuliakan, diagungkan sareng orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kemenangan Fir'aun atas Musa dan Fir'aun. Faqala alaihi salatu wassalam, fa idza kana al-amul muqbil, lamun tahun yang akan datang, lamun sengkok depak taton oleh, idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnah al-yaumat tasi. Kalau kita sampai tahun yang akan datang, kita akan berpuasa pada hari ke-9 sangat Muharram. Nah, istom riwayat, la in baqitu ila qabilin, lamun sengkok ki ibadah ki odi sampai tahun datang, la asumannat tasi'ah, sengkok ongku bakal puasa tanggal sangat. Nah, kento beda khilaf antar ulama. Napa tanggal sangat apa sah? Sapolono tak manabi punten. Walau beda pendapat lah. Oh, tanggal sangat. Enggak. Tanggal 9 dan 10. Edel meriwayatnya pun sebenarnya falam ya'til amul muqbil. Jadi setelah Muharram tahun berikutnya kita dapat Muharram tahun berikutnya hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah pun wafat sebelum laksana ki kadin. Berarti dia pun ulama kasokan Nabi kadin toh sengko apa saat tahun datang tanggal sangat Muharram. Kento istilahipun sunnatun hammiyah, suatu sunnah dari keinginan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben kadin toh dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi para sahabat puasa tanggal sangat tanggal 10. Karena pada riwayat khalifu al-yahud, berbedakah, berselisihlah kamu dengan orang Yahudi. Makanya Imam Tirmidzi ketika mensyarah hadis kadin itu beliau ada bodoh saya sebagai tanggal sangat, bersebutkan tanggal 10 saja. Baru mengatakan tanggal sangat ben 10. Karena Nabi bersabda dalam hadis khalifu al-yahud, berselisihlah kamu, berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Maka sebagian ulama terus mengatakan pada telok tingkatan shaum Asyura kan, telok tingkatan. Tingkatan pertama, puasa 3 hari. Tanggal sangat, 10, 11. Tingkatan kedua, puasa tanggal sangat sareng tanggal 10 pun. Yang ketiga, kita tanggal 10 bisaus. Bisa pilihan untuk kita, pada telok pilihan insyaallah. Para muslim mulia sekali itu kajian kita pagi hari ini. Matur sekarang mohon maaf. Ngereng kita akhiri kok dalam kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.